Halo rekan-rekan mahasiswa program Magister, bertemu lagi bersama saya Gustav Bara dalam tugas mata kuliah Sejarah Filsafat Pendidikan Agama Kristen berkaitan dengan filsafat progresivisme. Baik, dalam tugas mata kuliah ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah berdiri SMK Negeri 2 Loli, dan saya akan mewawancarai guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMK Negeri 2 Loli berkaitan tentang proses pengajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Baik rekan-rekan mahasiswa program Magister, saya akan menceritakan tentang sejarah berdiri SMK Negeri 2 Loli. SMK Negeri 2 Loli merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang dibuka pada tahun pelajaran 2013-2014 dengan SK pendirian bernomor KEP-HK-447-2013 tertanggal 2 Juli tahun 2013 dengan luas lahan 3 hektar. Adapun nomor statistik sekolah 3412-2413-02002 dengan nomor NPSN sekolah 6988491. Nah, untuk SMK Negeri 2 Loli mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, sehingga fasilitas sekolah baik lahan, bangunan maupun sarana dan prasarana lainnya sudah tercukupi untuk layanan pendidikan bagi peserta didik. Lokasi SMK Negeri 2 Loli itu sangat strategis karena terletak di jalur lintas Mamboro, yaitu terletak di Desa Tanarara, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Nah, adapun beberapa upaya sekolah berkaitan dengan pengembangan sekolah. Yang pertama, bahwa pada tahun 2019 SMK Negeri 2 Loli terpilih sebagai sekolah SMK rujukan. Yang kedua, pada tahun 2019 SMK Negeri 2 Loli kembali terpilih itu sebagai SMK pendukung ketahanan pangan. Yang ketiga, pada tahun 2020 SMK Negeri 2 Loli terpilih sebagai SMK COE atau Center of Excellence. Kemudian yang keempat, pada tahun 2021 sampai pada tahun 2022 ini SMK Negeri 2 Loli terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan. Sehingga pada tahun pelajaran 2021-2022 SMK Negeri 2 Loli telah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum operasional Sekolah Pusat Keunggulan. SMK Negeri 2 Loli mempunyai 2 program keahlian. Yang pertama yaitu agribisnis tanaman, yang kedua manajemen perkantoran dan layanan bisnis. SMK Negeri 2 Loli yang memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari pendidik dan tenaga pendidikan yang semuanya telah berlatar belakang strata 1 atau S1 yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 sampai 10 tahun serta bersertifikat pendidik. Adapun jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 2 Loli berjumlah 30 orang. Nah, untuk menumbuhkan visi implementasi pembelajaran, maka proses pengajaran mata pelajaran SMK Negeri 2 Loli dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu di ruang-ruang kelas, yang kedua pembelajaran di laboratorium, yang ketiga ada pembelajaran kelas industri, yang keempat ada pembelajaran teaching factory, yang kelima ada pembelajaran melalui penggalian informasi melalui media digital. SMK Negeri 2 Loli memiliki 14 rombongan belajar, di mana jumlah siswa keseluruhan dari kelas 10 sampai kelas 12 berjumlah 391 orang, di mana 80% siswa beragama Kristen Protestan. SMK Negeri 2 Loli memiliki visi yaitu yang pertama, yaitu menciptakan lulusan berprofil pelajar Pancasila yang kompeten dalam bidang agribisnis tanaman dan manajemen perkantoran yang unggul serta berbudaya lingkungan hidup. Adapun salah satu misi dari SMK Negeri 2 Loli yaitu menyiapkan lulusan berprofil pelajar Pancasila yang berkarakter tangguh, terampil, berjiwa wirausaha dan berakhlak mulia serta mampu mengembangkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya, tujuan dari SMK Negeri 2 Loli. Tujuan satuan pendidikan SMK Negeri 2 Loli salah satu diantaranya
yaitu membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja mandiri, berwirausaha, baik di dunia industri maupun untuk studi lanjut. Kemudian yang kedua yaitu membentuk peserta didik yang memahami perkembangan teknologi dan isu-isu global terkait tentang agribisnis tanaman dan administrasi perkantoran. Halo rekan-rekan mahasiswa program magister. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Guru, Ibu Feby, yaitu Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMK Negeri 2 Loli. Saat ini saya akan mewawancarai tentang proses pengajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Loli. Baik Ibu Feby, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana program pengajaran terkhususnya mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Loli. Baik. Pelaksanaan pengajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Loli. Yang pertama, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Guru merencanakan pembelajaran yang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dari setiap siswa. Setiap pembelajaran diusahakan mengarah pada pembelajaran yang membuka ruang berpikir daripada siswa. Contohnya, siswa diberikan kesempatan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran secara mandiri, sehingga dapat membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik untuk mengembangkan dirinya dari waktu ke waktu dan membuat peserta didik semakin maju dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, selain membaca buku, siswa juga diharuskan berinteraksi dengan alam di sekitarnya. Misalnya, mengikuti kegiatan ibadah dalam keluarga, ibadah pemuda, ibadah dalam gereja, atau kegiatan-kegiatan lain di dalam masyarakat. Yang ketiga, guru membangkitkan minat dari siswa melalui permainan icebreaker yang menantang. Karena permainan ini mampu membuat siswa untuk lebih berpikir lebih baik. Yang keempat, siswa itu didorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka membangun pemahaman sosial. Jadi, pendidikan di SMK Negeri 2 Loli ini dia sebagai proses yang terus-menerus memperkaya siswa untuk bertumbuh, bukan hanya sekedar menyiapkan siswa di kehidupan dewasa mereka kelak. Demikian, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Feby. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya, bahwa di dalam ketika kita mengajar, lebih khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen, otomatis ada hambatan-hambatan yang berkaitan dengan program kurikulum. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan kami itu bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menghindari atau menghadapi tantangan pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran terkhusus mata pelajaran pendidikan agama. Oke. Sebagai guru kita harus terhindar dari guru yang otoriter, guru yang terlampau mengandalkan metode berbasis teks, guru yang hanya dalam pembelajarannya secara pasif, hanya dengan mengingat fakta, kemudian guru yang terisolasi pendidikan dari kehidupan nyata, dan penggunaan rasa takut itu sebagai alat untuk kita menghukum sebagai hukuman dalam pembelajaran pada siswa. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Feby. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, bahwa ketika kita melihat dalam kurikulum, perjalanan kurikulum kita terkhusus SMK Negeri 2 Loli, mungkin di sini ada hambatan-hambatan atau tantangan. Nah, mungkin dari perspektif guru sebagai guru pendidikan agama Kristen, itu bagaimana cara atau solusinya dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Untuk mengubah hambatan dalam demokrasi pendidikan di SMK Negeri 2 Loli ini, ada beberapa jalan. Yang pertama, guru mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mandiri. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar melalui pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan bukan perintah. Ini berarti
akan memberikan tujuan yang dapat menjelaskan ke arah kegiatan belajar yang merupakan kebutuhan pokok dari anak didik. Kemudian guru mampu mengikut sertakan siswa di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok daripada siswa. Yang berikutnya, guru mampu menyadarkan siswa bahwa hidup itu dinamis. Siswa itu harus dihadapkan dengan dunia yang selalu berubah dengan kemerdekaan berkreativitas. Ya. Karena itu, kurikulum pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Loli ini menitik beratkan pada cara-cara dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik agar bisa survive menghadapi semua tantangan hidup, termasuk di dalamnya tantangan dalam pendidikan. Mungkin kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana cara kita menjadi guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti itu yang efektif? Untuk menjadi guru yang efektif ini, kita sebagai guru harus bersenang-senang di dalam kita mengajar, karena mengajar itu sudah menjadi bagian dari diri setiap guru, dan aktivitas yang pasti dilakukan itu setiap hari oleh seorang guru. Nah, karena itu mengajar itu melekat pada profesi guru. Tidak perlu kita buat rumit atau kita buat payah, ya. Karena itu lebih enak kalau kita buat itu sederhana. Dengan demikian semua itu terasa ringan. Kesenangan dalam mengajar biasanya akan diikuti dengan antusias. Nah, dengan antusias ini kita akan menemukan ide-ide baru. Selain itu, orang yang antusias juga itu pasti akan terlihat menyenangkan. Yang kedua itu juga kita sebagai guru itu harus mampu menyebarkan aura positif. Ketika kita masuk di dalam kelas, kita pastikan hati kita itu senang, ya. Kita punya pikiran itu fokus untuk mengajar, ya. Karena itu kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga, jangan kita bawa di dalam sekolah. Kita tinggalkan itu sudah untuk sesaat, karena mengajar itu berarti kita menyediakan diri sepenuhnya untuk melayani anak-anak didik kita. Dan yang berikutnya lagi, kita harus buat sebuah perbedaan. Salah satu yang mengundang rasa bosan itu adalah kegiatan yang monoton, yang kegiatan yang hanya itu saja yang kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, karena itu cobalah cara-cara baru yang harus kita temukan di setiap hari. Nah, ini mungkin akan bisa menstimulasi kita untuk lebih berkreatif. Nah, sesuatu yang berbeda itu akan menimbulkan ketertarikan dan rasa ingin tahu dari murid itu adalah pintu gerbang belajar. Dan berikutnya, guru harus mampu menyiapkan administrasi dan siap untuk mengajar. Nah, kalau guru tidak siap mengajar, lebih baik tidak usah kita masuk kelas. Karena selama mengajar itu ada interaksi dengan murid. Kalau tidak dalam keadaan siap, interaksi itu tidak mungkin berjalan dengan baik. Kita sebagai guru itu juga harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, penuh kepedulian dan memberdayakan. Proses belajar di kelas itu bukan aktivitas individu, bukan juga kegiatan yang terlepas dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, maka proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara kami bersama Ibu Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Loli berkaitan dengan tugas mata kuliah sejarah filsafat pendidikan agama Kristen, yaitu tentang filsafat progresivisme, dapat kami simpulkan bahwa sistem pengajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Loli itu sangat erat hubungannya dengan filsafat progresivisme, yang artinya bahwa di sini guru tidak otoriter, tetapi guru memberikan kesempatan dan ruang kepada siswa untuk berkembang dan bertumbuh. Itu terlihat seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Agama, bahwa pembelajaran di SMK Negeri 2 Loli itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi guru merencanakan program pengajaran yaitu dengan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dari siswa. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Agama, bahwa dalam pembelajaran
ada pembagian kelompok, ada icebreaker yang memberikan ruang bagi siswa untuk dapat membuka cakrawala berpikir mereka tentang materi-materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan filsafat progresivisme, ya, bahwa kami melihat bahwa di SMK Negeri 2 Loli itu di situ bahwa guru tidak hanya terpaku pada buku teks, baik buku pegangan guru maupun buku siswa, tetapi siswa diarahkan kepada pengalaman-pengalaman mereka dan kehidupan mereka, yaitu apakah kegiatan mereka dalam ibadah di rumah tangga, ibadah di gereja, ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan di masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya juga bahwa di sini dalam pembelajaran seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu, bahwa hukuman tidak menjadi hal yang nomor satu dalam kegiatan pembelajaran, tapi siswa menjadi partner guru untuk mengelola pola pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi sini kami melihat bahwa ya, pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMK Negeri 2 Loli itu terhindar dari yang namanya guru yang otoriter, kemudian guru yang terlalu mengandalkan teks, guru yang pasif dalam mengajar, kemudian juga guru yang seringkali menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Untuk itu dapat kami katakan bahwa ini berkaitan dengan tugas yang diberikan, bahwa filsafat progresivisme itu terdapat dalam pengajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Loli, di mana sebagai guru agama Ibu Febi sudah memberikan kepada siswa untuk dapat belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk yang menimba pengalaman-pengalaman mereka, membagi cerita, membagi pengalaman, ya, sehingga jadi berkat bagi murid-murid yang lain, serta memberikan motivasi, bukan perintah, untuk dapat yang mengembangkan ya rasa ingin tahu dari siswa, serta ini membuka cakrawala berpikir siswa bahwa hidup ini adalah sebenarnya dinamis, ya, di mana murid ketika berhadapan dengan dunia yang cenderung berubah, mereka harus siap, mereka harus memiliki nilai kreativitas yang lebih. Jadi dapat kami katakan ya bahwa tugas mata kuliah sejarah filsafat pendidikan agama Kristen, bahwa hasil wawancara kami bersama guru pendidikan agama Kristen SMK Negeri 2 Loli yaitu sangat sesuai dengan filsafat progresivisme. Terima kasih. Baik, untuk mata pelajaran agama, kami dari tim supervisi SMK Negeri 2 Loli saat melaksanakan supervisi mata pelajaran agama, yang kami temukan adalah mata pelajaran agama diberikan secara baik. Ya, terlihat yang pertama, siswa tidak hanya belajar berfokus kepada buku teks, tetapi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pengalaman mereka terhadap gereja, pelaksanaan ibadah pemuda, dan kegiatan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berpusat kepada peserta didik, misalkan diberikan diskusi, tanya jawab, sehingga membuka cakrawala peserta didik mengenai pelajaran agama. Dan yang ketiga, pada saat proses pembelajaran dilaksanakan tidak monoton, sehingga siswa tidak bosan, salah satunya dengan memberikan ice breaking terhadap siswa. Pelajaran agama is the best. Karena dalam mata pelajaran agama seringkali diajarkan berdiskusi dengan teman-teman, itu bisa membuat pola berpikir dan juga
melatih kami untuk berani berbicara. Ini dalam mata pelajaran agama sering diajarkan untuk menyanyikan lagu rohani dan juga lagu kebangsaan. Itu untuk memenuhi rasa bersyukur dan rasa berterima kasih pada jasa para pahlawan. Sering juga diajarkan untuk icebreaker. Pokoknya mata pelajaran agama terbaik. Saya sangat senang mata pelajaran agama karena dalam mata pelajaran agama kami sering melakukan diskusi kelompok. Guna dari kita melakukan diskusi kelompok yaitu yang pertama agar kita lebih fasih dalam berbicara, dan yang kedua agar pola pikir kita lebih meluas atau lebih mengenal hal-hal baru yang baik, dan yang ketiga agar kita bisa bersosialisasi baik dalam kelas kita sendiri maupun di luar kelas. Dalam mata pelajaran agama kami juga sering melakukan yaitu kegiatan menyanyi. Kami sering menyanyi lagu rohani dan lagu perjuangan. Lagu rohani, guna kami menyanyi lagu rohani itu agar kita lebih bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Gunanya lagu perjuangan itu agar kita lebih mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan. Saya sangat suka mata pelajaran agama karena dalam mata pelajaran agama saat kita jenuh, bosan, ibu selalu mengajak kita untuk ice breaking agar kita lebih semangat dalam bermata pelajaran agama. Pokoknya mata pelajaran agama TOP, top.